Pernahkah sanak mendengar Mamangan, adat menurun syarak mandaki? Mamangan adat tersebut sebenarnya menggambarkan pola penyebaran adat Minangkabau dan agama Islam di alam Minangkabau. Adat menurun disebut demikian karena proses penyebaran adat Minangkabau itu dari dataran tinggi Minangkabau dari Tanah Tuo Pariangan ataupun dari Nagari Limakaum sebagai pusat kelarasan Bodicaniago dan Nagari Sungai Tarok sebagai pusat kelarasan Koto Piliang, menyebar ke arah rantau dan pasisir yang secara topografi berada di dataran rendah. Sebaliknya, agama Islam datang belakangan yang dibawa dari Aceh Darussalam tersebar ke daerah dataran tinggi Minangkabau melalui daerah pesisir. Salah satu pusat penyebaran agama Islam di daerah pesisir itu adalah Ulaan. Dari sinilah agama Islam diyakini menyebar ke daerah Luhak Nantigo di dataran tinggi Minangkabau. Nah, seperti apakah Nagari Ulaan itu? Ayo kita bahas sejenak. Nagari Ulaan berada di Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Secara adat, Nagari Ulaan merupakan bagian dari rantau Pariaman. Sebagai nagari yang dianggap pusat penyebaran Islam di alam Minangkabau dan posisinya yang berada di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Nagari Ulaan memiliki sejumlah keunikan. Kita mulai pembahasannya dari suku dan struktur sosial adat Nagari Ulaan. Nagari Ulaan memiliki 6 buah suku yang terdiri atas suku Koto, suku Panyalai, suku Jamba, suku Tanjuang, suku Guci, dan suku Sikumbang. Struktur sosial adat atau pimpinan adat Nagari Ulaan dikenal dengan sebutan Rajo Nan Barampe, Panghulu Nan Baranam. Sebutan Rajo Nan Barampe mengacu pada 4 orang rajo yang menjadi penguasa ulayat Nagari Ulaan. 4 rajo di Nagari Ulaan terdiri dari Amai Said Rangkayo Bandaro dari suku Koto, Rangkayo Rajo Sulaiman dari suku Panyalai, Rangkayo Rajo Diwulu dari suku Panyalai, dan Rangkayo Rajo Mangkuto dari suku Koto. Selain Rajo Nan Barampe, juga terdapat Panghulu Nan Baranam yang merupakan gambaran jumlah suku yang ada di Nagari Ulaan. Suku di Nagari Ulaan terbagi atas sejumlah kaum atau jurai, dan setiap kaum atau jurai memiliki gelar sako yang berbeda. Setiap kaum atau jurai akan mendapatkan giliran bagi anggota kaumnya untuk menjabat panghulu suku, sehingga gelar panghulu suku tidak akan sama di setiap masanya. Pemakaian gelar sako pada keenam suku memakai konsep Bodi Caniago, di mana pemegang gelar akan bergantian pada jurai atau kaum yang ada dalam sukunya. Karena gelar sako pada masing-masing jurai berbeda-beda, maka kita akan mendapati gelar sako penyandang panghulu suku di Nagari Ulaan akan berbeda antara satu masa dengan masa yang lainnya. Aturan adat Nagari Ulaan hanya memperbolehkan satu gelar sako dilewakan dalam satu pasukuan pada satu periode. Berbeda dengan pemakaian gelar sako rajo, pemakaian gelar sako rajo Nan Barampe mengikuti konsep Koto Piliang, yang mana gelar sako pada rajo tetap sama sepanjang masanya. Secara administrasi pemerintahan, saat ini Nagari Ulaan terbagi atas 7 nagari pemerintahan. Pada tahun 2016, Nagari Ulaan dimekarkan menjadi 7 nagari yang terdiri atas Nagari Ulaan sebagai nagari induk, Nagari Padang Toboh Ulaan, Nagari Sungai Gimba Ulaan, Nagari Saulayat Ulaan, Nagari Mangupoh Parak Gadang Ulaan, Nagari Sandi Ulaan, dan Nagari Kampuang Galapuang Ulaan. Nagari Ulaan juga dikenal karena tradisi basapanya, tradisi yang tidak bisa dilepaskan karena perannya dalam penyiaran agama Islam di Minangkabau. Tradisi basapa adalah aktivitas berziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Nagari Ulaan. Tradisi basapa merupakan haul Syekh Burhanuddin
untuk memperingati kematian beliau. Dinamakan Basapa karena aktivitas ziarah tersebut dilakukan pada bulan Safar, bulan pada kalender Hijriah. Tradisi Basapa dimulai pada hari Rabu di atas tanggal 10 bulan Safar setiap tahunnya. Basapa memiliki beberapa tahapan di mana urutan Basapa di makam Syekh Burhanuddin Ulaan sebagai berikut, yaitu Sapa Gadang, Sapa Kete, Sapa Angkusali, Sapa Padang Sarai Syekh Jamadi, Sapa Batang Kabur. Tradisi Basapa di Ulaan menjadikan kegiatan tersebut sebagai aktivitas ziarah terbesar di luar Pulau Jawa. Karena itu, ketika kegiatan Basapa berlangsung, Nagari Ulaan terutama di sekitar kompleks makam Syekh Burhanuddin menjadi ramai luar biasa. Nagari Ulaan memiliki sejumlah peninggalan sejarah yang berkaitan dengan perannya sebagai pusat penyebaran Islam di dataran tinggi Minangkabau. Sejumlah peninggalan sejarah yang dapat ditemukan di Nagari Ulaan yang bisa Anda kunjungi antara lain. Yang pertama, makam Syekh Burhanuddin. Makam Syekh Burhanuddin merupakan peninggalan sejarah yang paling populer di Nagari Ulaan. Tempat ini menjadi tujuan ziarah paling ramai di Pulau Sumatera yang dilakukan pada masa tradisi Basapa. Kompleks makam Syekh Burhanuddin ini terletak sangat strategis pada poros jalan provinsi yang menghubungkan Padang Bandara Internasional Minangkabau Ketapiang dengan kota Pariaman. Yang kedua ada Surau Gadang Syekh Burhanuddin yang berada di Nagari Sandi Ulaan. Surau Gadang merupakan kompleks pesantrennya Syekh Burhanuddin, tempat beliau mengajarkan agama Islam kepada para muridnya dan juga masyarakat. Yang ketiga, Masjid Syekh Burhanuddin yang dibangun pada tahun 1670 Masehi oleh Syekh Burhanuddin. Lokasinya berada di pinggir jalan yang menghubungkan Ulaan dengan Pasar Galapung. Untuk menghormati jasa Syekh Burhanuddin dalam menyebarkan syiar Islam di alam Minangkabau, sejumlah masjid baik di Nagari Ulaan maupun lainnya juga dinamakan Masjid Syekh Burhanuddin, seperti Masjid di Nagari Saulayat Ulaan atau Masjid di Nagari Salibutan Lubuk Alung. Berlokasi di daerah pesisir yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, Nagari Ulaan juga memiliki potensi wisata bahari. Nagari Ulaan memiliki kawasan pantai dan kawasan mangrove yang indah. Salah satu potensi yang dikembangkan adalah kawasan hutan mangrove di Jorong Gantiang, Tangah Padang. Kawasan hutan mangrove dengan tanaman utama nipah ini sempat menjadi lokasi tujuan wisata populer di Provinsi Sumatera Barat. Kawasan wisata tersebut adalah Green Talao Park yang disingkat GTP, yang juga merupakan akronim dari Jorong Gantiang Tangah Padang. Lokasinya berada di tepian pantai dan hutan mangrove dilengkapi dengan jalur trekking sepanjang hampir 1 km sehingga pengunjung dapat menyusuri kawasan hutan mangrove Ulaan. Pada tahun 2022, Green Talao Park atau GTP dinobatkan sebagai juara harapan 1 kategori kelembagaan desa wisata pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Demikian sana ulasan kita tentang Nagari Ulaan. Nagari yang posisinya sekitar 17 km barat laut dari Bandara Internasional Minangkabau. Nagari yang diyakini sebagai pusat penyebaran agama Islam di Minangkabau dengan tokohnya yang terkenal Syekh Burhanuddin sehingga melahirkan mamangan adat Manurun Syarak Mandaki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nagaripedia serta nantikan info-info menarik lainnya tentang Nagari di Sumatera Barat di channel YouTube Nagaripedia.